dia mau fitnahkan bahwasanya orang pergi haji itu boleh menyentuh binatang gitu loh, Oh, maksudnya itu itu. udah lari tadi kan, udah Betul, dijelasin sama betul. Indra, Ya, Ustadz Indra Mose itu tadi. Ya pisahnya begitu. dibolehkan. Gitu. Coba kalau kita tanya kepada mereka itu tentang larangan, nggak ada, cuman bawa di imamat. Di perjanjian baru nggak ada, dilarikan di Jadi imamat. begini teman-teman, Perjanjian baru. Bang Sidik. Jadi begini ya, Aduh, di dalam dipelintir-pelintir. Nggak di ada dalam orangnya berani ngomong. Coba di telinga saya Begini. sini ngomong. Coba di telinga saya. Bang ini, Nah, sekarang Bang begini. Sini. Apa? sabar Bang dulu. Sidik, Silakan, begini, Bang Sidik. silakan. Sudah Ya, Mas, saya tidak ngomong sama kamu. Fatwanya. Silakan, Ustaz. Bahkan ini Aduh, fatwa jangan dikasih naik dia ngaco, dia ngaco, Oh, Anda. dia memplesetkan. Kiamat. Para ulama mengamalkan hadis ini dan pendapat ini yang dipegang oleh Imam Ahmad dan Ishaq bin Rohuyah, Jami' Tirmizi jilid 4 nomor 57. Pendapat kedua inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama, dan inilah pendapat yang lebih kuat insya Allah, bahwa pelaku tindakan menyentuh binatang tidak dibunuh tapi dihukum sesuai kebijakan pemerintah. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah fi Al-Fiqhiyah jilid 24 nomor 33. Maka binatang yang menjadi korban harus dibunuh atau tidak? Sejatinya ada perselisihan di sini. Pertama, mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa binatang yang menjadi korban tidak dibunuh. Adapun disembelih boleh dimakan jika termasuk binatang yang halal hukumnya. Kemudian kedua, pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan menilai hewan ini haram untuk dimakan. Ketiga, mazhab Hambali dan sebagian Syafi'iyah bahwa hewan ini dibunuh. Bahkan sebagian Syafi'iyah menegaskan bahwa hewan itu haram dimakan meskipun dia termasuk binatang yang halal dimakan. Pendapat ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Mawaqa'a ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimatu waqtul bahimata." Siapa yang bersetubuh dengan binatang, bunuhlah ia dan hewan yang menjadi korbannya. Keterangan Ibnu Abbas bahwa tidak ada hukuman khusus bagi pelaku, hanya menghilangkan status hukuman bagi pelaku. Sementara perintah membunuh hewannya tetap berlaku. Allahu a'lam. Apa hikmah membunuh binatang ini? Nah, jadi begini teman-teman. Setelah saya pelajari dengan teliti, maksudnya kalau dikatakan ada dua pendapat ulama, apakah dibunuh atau tidak. Pendapat yang pertama, dibunuh orangnya dan dibunuh binatangnya, karena berdasarkan kepada sebuah hadis yang dianggap sahih. Tapi kemudian ulama yang kedua berpendapat bahwasanya hukumannya bukan dibunuh, tapi ikuti kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena hadis yang tadi dinilai tidak sahih, tapi hasan. Jadi kedua-duanya berkesimpulan bahwa tetap ada hukuman. Tapi yang pertama berpendapat dibunuh, yang kedua berpendapat hukuman penjara atau dera. Dera itu cambuk ya. Nah, jadi kalau diasumsikan seperti kata kiamat tidak ada hukuman baginya, maka ini fitnah ya, tetap ada hukum. Waduh, pelintir narasi saya kurang ajar. Ini kiamat ini ya. Islam suka pelintir kata-kata orang. Kamu yang pelintir. Banyak kali kau cerita. Pelintir. Tadi Saya turunkan dulu kiamat ya. Neo, Kiamat saya Neo. turunkan dulu. Ini nih, ini buktinya ya. Ini buktinya nih. Ini yang dipakai Bang Indra ya. Ya, bentar. Siapa saja yang kalian jumpai ini Bang. Saya lanjutkan. Coba Saya baca lanjutkan. lagi Bang. Saya lanjutkan. Gak usah. Saya lanjutkan, masih ada terusannya. Maksudnya begini, teman-teman. Di dalam Islam itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al halalu bayyin wal haramu bayyin, ya kan? Yang halal jelas dan yang haram jelas. Wa bainahuma mutasyabihatun, dan di tengah-tengahnya ada sesuatu yang meragukan. Kata Nabi, fa'ai anhu, kalian jauhilah yang meragukan, ya kan? Karena kalian telah menyelamatkan agamamu dan kehormatanmu. Jadi di dalam Islam ketika ada sesuatu yang meragukan maka ditinggalkan. Nah, di awal-awal sebelum para ulama meneliti kasus ini, pelakunya itu dihukum mati berdasarkan hadis tadi. Tapi ketika lama-kelamaan kasus ini tambah banyak pelakunya, diteliti, oh ternyata
hukuman membunuh itu dalilnya itu nggak sampai sahih, hasan, hanya baik saja. Nah ini menyangkut keselamatan nyawa manusia. Maka dalam Islam itu apabila seseorang diragukan hukumannya, ada hukuman paling berat dan paling ringan, maka diambil yang paling ringan. Dan jika ada pendapat yang lebih kuat, bentar dulu, jika ada pendapat yang lebih kuat, diambil yang lebih kuat. Nah ini sebenarnya sesuai dengan pidana yang berlaku di Indonesia. Apabila seseorang terkena kasus pidana dan pada saat proses pidana terjadi masa peralihan atau pembaruan undang-undang, maka kepada pelaku diterapkan hukuman yang paling ringan. Dan seseorang tidak dapat dihukum apabila azas hukum itu adalah lebih baik seseorang yang masih diragukan lepas dari hukuman daripada orang yang benar kena hukuman. Nah jadi itu bijak sekali para ulama. Artinya ini menyangkut nyawa manusia. Kalau tidak ada hukumnya yang kuat, nggak boleh asal bunuh orang. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memelihara darah manusia, gitu. Bukan seperti dikatakan kiamat. Tapi itu di dalam hadis itu diterangkan bahwasanya dia kalaupun mesti dihukum itu disesuaikan dengan dari negara mana dia berasal. Bukan begitu. Begini, ada dua pendapat. Pendapat di ulama-ulama yang pertama ketika kasus ini terjadi di antara mereka menemukan, kan hadis ini kan banyak. Mereka hanya menemukan hadis riwayat Tirmizi yang disuruh membunuh. Dan ini sudah berlaku membunuh. Tapi terkemudian para ulama meneliti lagi hadis ini, ternyata ini lemah. Maka di kemudian ada pendapat kedua, ini pendapatnya tidak kuat untuk dibunuh karena hadisnya hasan. Hadis yang dijadikan hukum harus sahih. Maka hukum ini tidak digunakan, tetapi karena ini perlakuan pidana, maka hukumnya diserahkan kepada kebijakan pemerintah setempat. Itu. Jadi gini Ustadz Indra Mose, yang dimaksudnya dia ini, pelintirnya dia ini, premisnya ini nggak kena dosa gitu loh. Bukan itu yang dimaksud dengan hadis itu kan. Yang hadis itu yang dimaksud itu tentang mau dibunuh gitu loh pelaku, yang pelakunya. Kalau tentang dosa ya tetap kena dosa. Wala taqrabul zina, jangan engkau mendekati zina kan gitu. Yang premis, nah yang jadi premisnya dia ini kan begini, Akhi Sidik, ini yang premisnya yang mau dibawakan itu dia mau fitnahkan bahwasanya orang pergi haji itu boleh menyentuh binatang gitu loh, maksudnya itu udah lari tadi kan udah dijelasin sama Ustadz Indra Mose itu kan. Ya pisahnya bolehkan gitu. Coba kalau kita tanya kepada mereka itu tentang larangan, nggak ada, cuman bawa di imamat. Di perjanjian baru nggak ada, dilarikan di imamat. Jadi begini teman-teman. Perjanjian baru. Mbak Sidik, jadi begini ya, di dalam orangnya berani ngomong. Coba di telinga saya sini ngomong. Coba di telinga saya. Bang ini. Bang begini. Sini. Apa? Sabar Bang Sidik, ya Mas, saya tidak ngomong sama kamu. Fatwanya. Bahkan aduh, jangan dikasih naik dia ngaco, dia memplesetkan. Fatwa otoritatif bahwasanya menggauli binatang udah ada di larangan kami, walaupun ada perselisihan pendapat dibunuh gitu loh. Bang Sidik, sabar dulu. Siap, bentar. Umi Dini bentar. Dengerin dulu. Di dalam Islam perilaku seksual yang menyimpang itu ada banyak, ada babnya banyak dan hukumnya beda-beda. Yang pertama zina. Zina itu adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan dan ini hubungannya terlarang. Misalkan perselingkuhan, perzinahan ini terlarang. Atau perlontean, perlokalisasian ini haram. Nah ini hukumnya beda. Kalau bujang dengan bujang dipenjara, didera di penjara baru dinikahkan. Nah tapi kalau salah satunya sudah menikah, istri orang atau suami orang, hukumnya dirajam, lempar batu sampai mati. Nah ini beda. Nah kemudian yang kedua nih ya, yang kedua adalah liwat. Liwat itu adalah hubungan antara laki-laki, perempuan-perempuan, ini namanya liwat. Nah ini namanya liwat. Atau sesama laki-laki dan perempuan tapi mohon maaf lewat dubur, lewat bagian belakang, itu liwat juga. Ini artinya, nah ini hukumannya ada juga babnya sendiri dalam Islam, yaitu dijatuhkan dari tempat tertinggi di negeri itu. Kalau di tinggi itu misalkan menara Dubai 1000 meter dilempar dari situ. Lebih parah daripada tadi gitu. Nah itu yang liwat ya. Yang ketiga waqo. Waqo itu antara manusia dengan binatang. Nah tadi, hukumannya apa? Ada beberapa hadis di situ. Ada yang berpendapat bahwasanya hukumannya dibunuh. Tetapi hadis ini hasan. Nah hasan itu nggak bisa dijadikan hukum. Makanya para ulama tidak memakai ini, melainkan tapi ini perkara yang pelanggaran moral. Kalau dibiarkan ini menjadi kerusakan moral. Makanya para ulama termasuk Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah menyerahkan kepada otoritas pemerintah. Nah,
bagaimana hukumnya, apakah pemerintah menyuruh untuk memenjara atau didera, dicambuk gitu. Jadi tetap dihukum. Jadi Ya, kiamat ini nggak tahu kalau saya tanya apa bedanya antisipasi loh. zina, liwat dengan wakaf. Betul. Betul, Tat. Betul. Nah, tapi persoalannya, apakah pernah Jadi dia ingin ada mengatakan orang yang bahwasanya pergi haji? tidak dihukum, ini salah. Nah, Sekarang iya, makanya kan itu kan pertanyaan. Itu kan pertanyaan. Maksudnya begini, Bang. Apakah orang bentar, Bang. Dalam Bang Musa, bentar. Dalam bab haji itu ada rukun haji. Sahnya haji itu kalau rukunnya terpenuhi, waktunya, tempatnya, dan ritualnya itu harus pas. Dan kemudian ketika mereka sudah pas, tetapi ada larangan yang bisa membuat mereka kemudian membatalkan ibadah haji, kecuali harus had. Had itu hukum. Tilka hududallah, inilah hukum Allah. Had itu hukum. Nah, kemudian kan namanya orang ini cerdas. Apa murid ini cerdas bertanya kepada gurunya, kalau berhubungan suami istri membatalkan haji, bagaimana kalau ada kasus lain, yaitu berhubungan dengan binatang? Dia nanya. Nah, kemudian beliau mengatakan, ulama menjawab, tidak ada dalilnya berhubungan dengan binatang membatalkan ibadah haji. Jadi ibadah hajinya tetap jalan, tapi selesai ibadah haji kau harus urusan dengan pemerintah setempat, karena kau melakukan perbuatan abnormal atau amoral, yaitu dengan hukuman pidana setempat, tetap dihukum. Ini kiamat ini sudah fitnah orang ini. Makanya saya tantang dia, kamu laporkan saya laporkan kamu. Di meja hijau kita debat, siapa yang ilmiah gitu loh. Jangan dibegini kamu bicara terus nggak mau pakai rem. Wah, nggak bisa. Itu. Iya. Nah, Iya, itu iya, sebenarnya silakan, gini Bang. loh. Persoalannya, Boleh. apakah pernah ada orang pergi haji terus menyetubi binatang? Kan perasaan belum pernah ada. Itu Belum hanya terjadi, belum pernah antisipasi. terjadi. Antisipasi betul. Bagaimana kalau ada gitu. Itu loh. Itu Bertanya, monyet itu itu memang PKI satu itu aja di rom-rom Kristen semua itu aja yang dibawakan itu memang para neo-neo. Dan ini, satu lagi ya, neo PKI. satu lagi Bang Musa, satu lagi. Orang seperti ini kok fansnya banyak pendukungnya dianggap ilmiah, padahal orang ini nggak ilmiah. Nggak ilmiah, tidak memenuhi syarat ilmiah. Berarti yang mendukung lebih tidak ilmiah lagi, gitu loh. Makanya begini, ketika ada orang bodoh punya dukungan, yang mendukung lebih bodoh. Ketika ada orang gila didukung, yang mendukung lebih gila, gitu loh. Saya pernah soalnya ya mendaftar bulan tahun 2008, berangkat tahun 2014. Tidak ada istilah yang begitu-begitu. Boro-boro orang sibuk mau beribadah, sibuk berlomba-lomba, kita mau bersujud, berdoa, bukan mau mencari binatang Indra. disetubui. Gila itu. Ustadz Indra Iya, Mose. iya. Aduh, jangan panggil Coba saya di Ustadz. Jangan panggil saya Ustadz, Bang. Oke, Bang Indra, Jangan, coba di jangan, 1376. Nah, ini jelas juga ini. Kan dia bawa 1375 tadi kan. Nah, coba di 1376. Nah, Coba Bang baca, aku nggak pegang HP satunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalam. Bersabda, barang siapa yang kalian dapati berbuat bentar ya, 1376. Berapa? Berkata Rasulullah bersabda, barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yakni melakukan homoseksual, maka bunuhlah pelaku dan korbannya. Nah, liwat. Liwat. Nah, ini masuk di sini juga. Ya, liwat. Jadi di sini Bisa saya ngomong dulu? Bisa. Silakan. Gini Pak, gimana kalau kita buat sembara, kita cari alamat dia. Kalau umpamanya dia di Riau, nanti biar saya yang cari di sini. Jangan kita begitu, cari Bang. alamat Lebih dia, baik itu udah Abang terlalu menghinanya tuh. Begini Bang, jangan main hakim sendiri. Jadi jangan main hakim sendiri. Laporkan saja, jangan main hakim sendiri. Ya, saya 2 detik aja ya, saya 2 detik ya. 2 detik di hadits Tirmizi 1376 di sini berbunyi, terlaknat orang yang menggauli binatang isahi. Yang di bawah. Assalamualaikum Bang. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, sebentar Bang, yang lain nyimak dulu biar Bang Sidik menjelaskan. Ini karena yang di bawah butuh edukasi. Lanjut Bang Sidik. Tahan Ya, dulu yang saya lain. sudah jelas tadi yang di Bang Indra Mose. Cuman makanya kalau di bawah dia itu dia dari tadi yang saya masuk ke roomnya dia cuma hadis 1375 tok gitu loh. Setelah dibawa
kan 374 dia nggak mau buka. Nanti dia buka dia bawa lagi di sini saya lihat tadi. Nah, dibawakan 376 nggak mau pula dia gitu loh. Orangnya begitu anak ini. Nah, dia ngotot padahal udah dijelasin. Nah, terus tadi saya tanya ke dia, saya minta di mana perjanjian baru menjinai binatang. Dia bawa di perjanjian lama, nggak ada di perjanjian baru. Nah, bawa di imamat kan udah dibatalkan. 1 Korintus 6:12 saya bilang kan itu udah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15, Galatia 2:16 tidak dibenarkan melakukan hukum Torah. Jadi udah dibatalkan. Wah, ngamuk dia. Bang Asidik, sebentar saya bicara sedikit aja ya. Silakan. Jadi jelas ya tadi modal kiamat kalau tidak hadis doif, hadis hasan. Karena sahih di sini sudah jelas ada di dalam sahih At-Tirmizi 1455, kemudian sahih Abu Daud 4464 dan sahih Ibnu Majah 2564. Iya. Isinya seperti ini, siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuh hewan yang jadi korbannya. Jadi jelas perintahnya dibunuh. Jadi jangan menggunakan hadis-hadis yang doif, hadis-hadis yang hasan, hadis-hadis 3000 hadis yang dibuang, hadis Al-Waqid itu yang diambil oleh Fight Freedom Indonesia. Yang diambil oleh siapa? Ibnu Sina. Yang diambil oleh siapa? Christian Prince. Hadis yang tidak dipakai kalian pungut. Kalian jadikan untuk nyerang. Padahal kami sudah pegang hadis-hadis sahihnya. Hadis Sahih At-Tirmizi 1455, Sahih Abu Daud 4464 dan hadis Sahih Ibnu Majah 2564. Jadi di sini ketetapannya sudah jelas ya. Kalau untuk hukumnya jelas harus dibunuh. Nah, tadi yang selengkapnya sudah Bang Indra sampaikan, ya kalau misalkan dibunuh itu dianggap terlalu kejam, ya diserahkan kepada hukum negara, hukum pemerintah. Tetap hukumnya adalah dihukum, ya. 1376 juga sahih itu begitu juga bunyinya. Kan tadi di bawah 1375 kan, 1376 begitu bunyinya. Ah itu sahih. Kalau 1375 hasan. Ya itu. Tapi anak ini susah anak ini. Artinya begini, ada dua pendapat. Orang yang berpendapat bahwasanya hadis yang menyuruh membunuh itu adalah sahih, maka di tempat dia itu diberlakukan hukum itu dibunuh. Tapi orang yang berpendapat bahwa hadis ini lemah, mereka berhati-hati tidak dibunuh, tetapi diganti dengan hukuman pidana tempat masing-masing, bisa dipenjara atau didera. Betul. Itu. Jadi bukan bebas hukuman katanya. Di situ yang judulnya artikelnya kiamat yang pertama tadi apa? Bukan bebas hukuman. Pertanyaannya kan begini, apakah bersetubuh dengan binatang membatalkan haji? Kan jawabannya tidak. Pertanyaannya kan itu, yang ditanyakan kan itu membatalkan haji tidak? Ya memang tidak. Tetapi kalau masalah hukumannya ada hukumannya. Izin ngomong ya. Assalamualaikum. Ya, misalnya. Jadi gini loh, kiamat itu memang nggak pernah di konteks awal apa itu nggak pernah. Pertama waktu sama Bang Nandri ya gitu, topiknya Musa menyembah siapa, larinya nanti ke Nabi Muhammad, kan aneh gitu loh. Kayak tadi. Iya, tadi dari awal kan baru benar-benar sama Bang Indra kan topiknya mana teks asli mana yang tidak, kalau nggak salah dengar seperti itu. Ya. Tapi kalau lari ke haji, ke binatang, ini apa? Memang betul. Memang tujuannya itu mencari-cari kesalahan kiamat. Makanya kalau dapat begini teman-teman, kalau mau dia itu cepat diproses, yang penting dia di Indonesia dulu. Pastikan dia di Indonesia dulu. Kalau dia di Indonesia, mau dimanapun, dan dalam 1 bulan itu jangan ada yang debat sama dia. Kenapa? Walaupun dia menghujat, walaupun dia memelintir, kalau statusnya diskusi, dia masih punya alasan. Saya kan diskusi, lawan saya masih bisa meluruskan. Maka pihak aparat penegak hukum susah untuk menegakkan hukum sama dia. Tapi biarkan dia monolog, dan monolognya salah, kita rekam, kita print, baru kita maju ke Polda masing-masing. Setiap Polda di seluruh Indonesia laporkan dia, kan dicari. Di Polda ini ada nggak? Oh nggak ada, berarti di Polda sebelah. Itu 1 bulan ketangkep dia. Nah ya tadi kan bahasnya kan soal Al-Quran itu ada teks asli atau ada yang palsu kan gitu, harusnya kan dia punya. Nah, makanya gini, makanya biarkan dia itu monolog. Kalau walaupun dia salah, kalau dialog susah ditegakkan hukum, karena dia dialog.
Makanya biarkan dia monolog, rekam. Setelah direkam, di print. Baru setiap teman-teman di sini kan pasti kan dari seluruh Indonesia melaporkan di Polda masing-masing. Nanti kan, oh di Polda Aceh cari, oh nggak ada. Di Polda Riau nggak ada. Bisa dari Jawa Tengah dia kan gitu kan. Nah, ketika dia ditangkap, tinggal kita nonton persidangannya. Saya Katanya dia bicara selama ini ilmiah. bentar. Kawan-kawan, ya sahabat-sahabat, saudara-saudara, Umi izinkan saya ya membacakan sebuah ya regulasinya, apakah dia kena atau tidak gitu ya, bukan masalah monolog atau tidak. Gini ya, di sini mereka ini kan sudah menggunakan tulisan caption ya, saya bacakan ya Pak ya, pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sara. Dan negara kita sudah punya tafsir resmi dari negara, yaitu berdasarkan ya keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 229 tahun 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia 154 tahun 2021, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia KB 26221 tentang pedoman implementasi pasal-pasal IT. Nah, kategorinya masuk kepada pasal 28. Nah, pasal 8 itu delik utamanya saudara-saudara, ya ini menjadi pelajaran. Delik utamanya pasal 28 ayat 2 undang-undang itu adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena dia masuk ke dalam satu forum, nah maka bentuk informasinya seperti apa gitu loh. Maka pada poin B keputusan bersama 3 institusi itu dirumuskan bentuk informasinya yang disebarkan bisa berupa gambar, ya, bisa berupa video, bisa berupa suara tadi sudah kelar, atau tulisan. Nah, tulisan kan, tulisan yang bermakna mengajak atau mensiarkan pada orang lain agar memiliki rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan isu, sentimen, atau sara. Pada poin C-nya, kriteria menyebarkannya bagaimana? Dapat dipersamakan dengan agar diketahui umum. Diskusi di ruang ini diketahui oleh umum, ya, terpublish, bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik atau mensiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka. Karena kalau ini kan TikTok, di atas juga ada, di bawah ada, ya. Sifat terbuka di mana siapapun bisa bergabung dengan grup percakapan. Lalu lintas isi atau informasi, tidak ada yang mengendalikan. Siapapun bisa upload dan berbagi share keluar, atau dengan kata lain tanpa ada moderasi tertentu. Open group. Jadi kan kita bisa naikkan dia, bisa turunkan dia tadi. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini konteksnya membangkitkan rasa kebencian dan atau permusuhan antar dasar sara. Nah, lalu tadi kan aparat penegak hukumnya gimana? Aparat penegak hukumnya harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak. Konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut atau mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian dan atau permusuhan.
Kemudian poin E, rase antar golongan. Ya, rase antar golongan ini adalah entitas golongan di luar agama dan di luar ras. Kalau dia berbicara di intern dia, kemudian dia juga membawakan hal yang sama, apalagi ini di luar entitasnya. Dia kan bukan muslim, ya. Dia masuk ke entitas ruang muslim. Itu definisinya. Pengertian antar golongan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76 PU dari 19 2017. Sudah ada definisinya. Nah, kemudian di dalam forum ini kan kita ada pendapat, argumentasi, penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk yang dilarang. Kecuali gimana? Karena itu hak konstitusional berpendapat, berdiskusi. Kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan. Nah, betul itu Pak Moses ya, dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi dan atau menggerakkan masyarakat menghasut, mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan berdasarkan isu sentimen perbedaan sara. Itu jadi tidak ada tafsir resmi dari negara. Memang tadi kan saya ajak untuk kiamat itu melakukan kategori stek, verifikasi tag, verifikasi tapi di ya udah loncat-loncat. Maka saya mau moderatorin tadi, bukan saya membawa saya kira saya mau moderatorin. Terlalu panjang ya. Pak Toriman. Ya. Mungkin saya tambahkan biar lebih mengerucut. Maksudnya begini, ini kan ada typing di bawah dikatakan kalah debat lapor. Nah ini saya mau klarifikasi. Bukan kalah debat lapor, nggak ada yang kalah. Yang pertama, yang kedua, kenapa lapor? Nggak ada kalah, nggak ada menang. Begini, kenapa lapor? Gini, karena kiamat itu telah memanipulasi data. Itu judul daripada artikelnya itu adalah pertanyaan dari seorang jamaah, pertanyaan dari seorang murid kepada guru agama. Apakah orang yang menggauli binatang, ya, dia membatalkan ibadah haji atau tidak? Judulnya kan itu. Jadi inti daripada pembahasan bahwasanya menggauli binatang tidak membatalkan ibadah haji. Tetapi hukuman khusus untuk penggaulan terhadap binatang ada dua pendapat ulama. Ada yang berpendapat dibunuh, ada yang pendapat didera atau dipenjara. Nah, tapi dia justru memanipulasi data dengan mengatakan apa? Ini silakan ya, klarifikasi sendiri ya teman-teman ya. Kiamat mengatakan bahwa di dalam Islam orang yang menggauli binatang tidak dihukum. Dia bilang ini memanipulasi data. Sedangkan di dalam artikel tadi orang yang menggauli binatang adalah tetap dihukum, baik melalui pidana setempat atau melalui hukuman syariat itu dihukum mati. Tetapi yang dimaksud tidaknya bukan tidak dihukum, tidaknya itu mengarah ke tidak membatalkan ibadah haji. Nah, kita kenapa ingin melaporkan? Kita laporkan karena kiamat memanipulasi data dan menyebarkan berita bohong kepada publik. Dan itu harus dilaporkan. Kenapa? Ini demi kemaslahatan informasi yang dikonsumsi masyarakat, gitu loh. Seandainya kiamat berbicara sesuai dengan alur yang dikatakan oleh artikel, kami ngapain mau lapor-lapor buang-buang tenaga? Kita kerja masih bisa dapat uang kok, ya kan? Nah itu, jadi tolong ya, jangan bodoh ya jadi orang. Kalau debat lapor gitu loh. Nah kalau kita lapor, kalau nggak terbukti bersalah pun nggak akan ditangkap. Jadi saya ulangi lagi, lapor karena apa? Memanipulasi data yang pertama, yang kedua menyebarkan berita bohong, dan itu ada undang-undangnya difasilitasi oleh negara. Saya sedikit aja bisa nambahin gini, sedikit aja, mari kita sebentar akan turun juga. Penambahannya begini aja, saya setuju dengan Bang Indra Mose dan juga yang lain. Intinya begini, intinya kita semua biarkan saja, kan dia individual dia, kita jangan naik ke koma-koma dia untuk menghujat. Kita akan naik, akan terjadi terus seperti itu, dan jangan dinaikkan juga. Artinya stoplah sudah untuk orang seperti ini. Tujuannya tidak untuk menambah diskusi, tapi ini penghujatan terus yang akan dilakukan oleh
si kiamat ini. Jadi intinya kita dari individual kita yang semua ini stop sudah untuk menggabungkan dia dengan kita semua. Stop, karena ini orang seperti ini tidak ada untuk pola seperti untuk diskusi yang menambah bagus ke depannya. Itu aja tambahan dari saya. Oke, Umi menambahkan Begini, sedikit. bentar. Jadi begini, kenapa harus dilapor? Kalau saya merekomendasikan dilapor. Kenapa? Begini, karena seandainya dia menyebarkan informasi tentang Islam dan itu benar, kita tidak akan melapor. Kenapa? Laporan kita percuma, pasti ditolak. Tetapi dia telah memfitnah agama Islam dalam perkara hubungan seks dengan binatang. Dia mengatakan nggak ada hukumannya. Padahal di dalam Islam ada hukumannya, 2 hukuman. Syariat itu dibunuh, pidana itu dipenjara. Tapi dia bilang nggak dihukum, dan dia sebarkan ke publik. Bukan cuma di sini, nanti di room sebelah dia sebarkan begitu. Nah, sekarang begini kiamat. Seandainya kamu bukan seorang pencuri, terus saya buka komal, saya katakan kamu pencuri, kamu tersinggung tidak? Kamu pasti tersinggung, dan itu kau 1 orang. Tapi bicara umat Islam ini 2 miliar manusia. Biar kau tahu. Jadi delikmu itu delik umum, bukan delik aduan. Bisa kamu ditangkap tanpa laporan. Gitu loh. Jadi teman-teman yang mendukung kiamat, saya ingatkan, jangan sekali-kali kamu membela sesuatu yang salah. Kenapa? Karena itu sangat keliru sekali. Jadi kita keberatannya sama kiamat. Kenapa? Dia menyebarkan kebohongan tentang Islam. Itu tidak boleh. Seandainya dia bicara tentang Islam apa adanya, kami dukung dia. Tapi karena dia telah memalsukan informasi tentang Islam, ini masalahnya kemaslahatan publik, Pak. Banyak orang Islam yang akhirnya tersinggung gitu. Nah, itu masalahnya. Silakan yang lain, mohon maaf. Ya, sedikit Pak. Jadi tadi narasi atau dalil yang dibawa si kiamat dari Tarmizi ya, di hadis nomor 1455. Siapa yang bersetubuh dengan binatang tidak ada hukuman khusus ya, tidak ada hukuman khusus untuknya. Artinya di sini apa? Nggak usah ke itu Umi, nggak usah ke situ, sudah saya bahas, sudah. Yang jelas itu artikelnya, judulnya adalah bahwasanya orang bertanya apakah berhubungan dengan binatang membatalkan ibadah haji atau tidak. Dijawab oleh ulama tidaknya, bukan tidak dihukum, tidak membatalkan ibadah haji. Tapi dia plesetkan, dia tidak dihukum menurut agama Islam. Nah ini yang kita kejar. Ini udah nggak usah dibahas hadisnya. Tadi ayat yang di bawah sudah jelas, artinya syariat tidak menetapkan hukuman khusus untuknya, tetapi hukuman untuk pelaku tindakan ini dikembalikan kepada kebijakan pemerintahan setempat. Ya, itu pidana namanya. Pidana. Ada kata ya, pidana itu namanya. Pidana. Ya, pidana itu. Betul. Ya. Moses, jadi saya tambahkan satu kata, beberapa kalimat. Itulah dalam artikel itu kan tadi kita baca sama-sama. Discretion itu diserahkan kepada hukum negara yang bersangkutan. Bertindak dari negara yang bersangkutan dalam kasus hal yang seperti itu apabila terjadi, begitu loh. Itu kan bertanya, itu dialog dan membawa institusi itu kan gitu. Jadi ada discretion itu adalah kebebasan sebuah negara menerapkan hukum itu nanti. Nah di situ kiamat sudah memframing ya, bahwa dia menarik kesimpulan 2 proposisi, 2 kategori itu sudah menarik kesimpulan. Itu yang kita kejar, dan ini disebarkan terus, dan ini ya hari ini kena batunya di sini ya, berhadapan kita kena batunya ya, dengan izin Allah sudah sunat bekerja, dia datang ke sini dengan adab yang seperti itu, kena dia. Jadi saya setuju ya. Mari kalau kita pendapat saya dielkan aja terus, digemakan aja terus biar ditangkap dia. Sebentar teman-teman sekalian, saya tambahkan lagi bapak-bapak semuanya. Saya tambahkan lagi ya. Begini, menurut pandangan saya kira Pak Turiman lebih tahu dari saya. Ini kiamat kalau jadi nanti harusnya dia itu, kalau perkiraan saya, dia itu kena pasalnya sama dengan KC. Kena pasalnya sama. Kenapa? Begini, dia itu telah memalsukan identitas Islam. Contoh ya, KC itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diganti menjadi apa, ya kan gitu kan. Kemudian juga Bismillahirrahmanirrahim menjadi apa gitu kan. Nah ini juga kan kiamat sama.
Wong di situ yang dikatakan tidak membatalkan ibadah haji, dia katakan tidak ada hukumannya dalam Islam. Nah ini sudah merubah. Menyebarkan informasi bohong ini nggak boleh, teman-teman. Kenapa? Kalau saya penjual gorengan, tiba-tiba orang bilang saya penjual melon, saya bisa laporkan. Ini berita bohong ini. Karena gorengan saya jadi nggak laku, orang ke saya cari melon gitu, nggak laku saya gorengannya. Bisa saya laporkan ini masalah begini, masalah gorengan, apalagi ini masalah agama, Pak. Di situ. Itu yang sakit kali itu di komal-komal dia itu aja yang dibahas terus itu, menjelek-jelekkan Nabi terus itu. Nah itu yang bagus kalau direkam. Jadi udah wajar kita umat Muslim apakan dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya ngomong sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Selamat datang abangku Ken Arok. Bisa saya bicara sebentar, Pak? Silakan. Oke. Terima kasih banyak. Saya sudah monitor dari tadi tentang si Kiamat dengan siapa ya? Si Erben. Jadi maaf. Halo. Ya. Maaf, saya lagi tadi bersepeda. Saya berhenti dulu. Ya. Saya hanya saran saya yang pertama, bagi kita kenapa suaranya balik ke saya? Kenapa suaranya kok balik ke saya? Wah, nggak tahu, Pak. Bapak turun dulu, perbaikin lagi mungkin handsetnya atau gimana? Belum update kayaknya, belum update versi terbaru kayaknya, Pak. Udah boleh Pak, boleh itu. Kedengaran. Apa Pak, langsung aja Pak, masih terdengar kok. Jadi sedikit saya kasar. Gini Umi minta maaf Umi, oke semuanya. Gini saya menyarankan, tapi kalau memang ada kemampuan untuk berdebat dengan kedatangan, tapi tetap aja sepengetahuan saya kiamat itu tidak pasti lari dari data yang sebenarnya. Dia tujuannya untuk menghujat, karena tujuan seperti itu untuk menimbulkan keributan kekeresahan saja. Jadi harapan saya, permintaan saya, kalau bisa kita, kalau tidak usah, kalau hanya satu dari Muslim melawan 7 dari Kristen, apalagi ada kiamat, nggak usah mendingan masuk ke sana, gitu aja seperti saya sih. Udah bisa masuk saya? Silakan Pak. Udah. Udah ya Umi ya, terima kasih. Jadi pertama saya sarankan gini, mohon maaf kalau saya bicara kurang pada tempatnya. Saya sebetulnya monitor, saya orang rajin monitor di TikTok. Jadi saya sarankan kepada kita muslim yang punya room atau yang menjadi host, kalau kiamat ini tidak usah dinaikkan, sama seperti saran tidak usah dinaikkan. Ada 3 itu seperti kiamat, Erben dan Demian itu kan ujung-ujungnya nanti menghujat. Jadi tadi dipertanyakan kenapa peminatnya kok banyak kiamat ini. Karena memang kita memfasilitasi mereka gitu. Kita memfasilitasi mereka untuk naik, sehingga berdebat dengan kita, mereka pakai data-data yang nggak benar. Tapi itu sulit kita patahkan karena mereka punya data gitu kan. Jadi salah satunya saran saya itu jangan dinaikkan saja gitu. Biarkanlah mereka kering. Biarkan mereka kering sendiri. Mereka sebetulnya mau cari koin aja itu. Dan kita jangan terpengaruh. Kita kalau ndak ribut di room kita, koin kita nggak banyak, jangan terpengaruh seperti itu. Jadi saya mohon maaf kepada kawan-kawan semua, barangkali kawan-kawan juga orientasinya tidak mencari koin ya, tidak mencari koin, tapi ada juga beberapa yang saya lihat seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya seperti yang disampaikan rekan juga tadi, kalau memang kita bisa melaporkan, ya kita coba laporkan saja. Kenyataannya kan kita belum pernah melaporkan. Kita mohon maaf, saya sendiri juga nggak bisa melaporkan ya. Saya cuma orang monitor, nggak ikut debat. Jadi nggak bisa melaporkan juga. Jadi kawan-kawan kita yang bisa melaporkan itulah, yang punya kompetensi itu coba dilaporkan kalau memang iya. Jangan kita seperti buih laut, seperti yang dikatakan oleh ajaran kita itu. Kita rame, tapi berkuar-kuar aja gitu kan. Lapor tapi nggak pernah dilapor kan. Hanya dilapor melalui TikTok aja. Jadi gitu aja ibu host dan rekan-rekan semua, berpesan kami
Jangan dinaikkan karena mereka memang tujuannya seperti itu. Nah, tadi kan dikatakan ada ribuan hadis kita yang hasan. Nah, mereka itu yang kita cari, yang dicarinya hadis-hadis yang itu. Hadis yang tidak sahih itu yang dicarinya. Nah, itu yang disampaikan kepada umat kita di dalam TikTok ini. Jadi nanti akhirnya umat kita ini juga